Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada saya Restu Febiana, ada Muhammad Huwafa Afif, ada Eva Kavita, dan juga ada Dekan Erika Cahyani yang hari ini akan menyampaikan sedikit review kami mengenai komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran yang menimbulkan konflik kekerasan psikis. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya hubungan berpacaran itu di dalamnya pasti terdapat beberapa konflik yang muncul, entah karena perbedaan sifatnya, perbedaan pola pikirnya, kebiasaannya yang berbeda, lalu juga bisa dipengaruhi oleh emosi-emosi. Nah, contoh emosi itu bisa aja rasa cemburu, rasa marah, dan juga rasa terhianati, yang seperti itu. Kemudian dengan munculnya beberapa konflik ini, kalau seumpama konfliknya itu tidak diselesaikan secara segera, maka dikhawatirkan akan muncul konflik kekerasan baik fisik dan juga psikisnya. Namun untuk kali ini kita akan bahas secara kekerasan psikisnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya komunikasi antar pribadi dalam konteks ini tuh apa. Jadi, komunikasi antar pribadi dalam konteks pacaran itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang telah membangun hubungan atau orang-orang yang saling terhubung. Nah, seperti yang kita ketahui dari penelitian ini dikatakan bahwa sebenarnya pacaran itu adalah salah satu penyumbang kasus kekerasan psikis di Indonesia. Nah, kita ambil 3 pasangan yang akan kita jadikan contoh yang bisa dikatakan sebagai kekerasan psikis. Yang pertama itu dilakukan oleh pasangan Triad dan Akbar, yang Triad dan Akbar ini sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, yang awalnya itu hubungan mereka baik-baik aja, cuman terjadi permasalahan ketika si Tria, perempuannya ini menjalin hubungan dengan laki-laki lain, makanya di dalamnya terdapat konflik. Lalu yang kedua, kasus kedua itu dialami oleh Lina dan Fahri yang sudah berpacaran sekitar 3 tahun dengan keadaan sering putus nyambung, dan juga Fahri itu menganggap bahwa si Lina itu sering banget melakukan berbagai kegiatan hal bersama dengan teman-temannya, terutama teman-teman laki-lakinya gitu. Dan si Fahri beranggapan bahwa sebenarnya si Lina itu selingkuh gitu. Nah, di dalamnya tuh Fahri juga menuduh, memarahi si Lina dengan entah Lina katanya kamu selingkuh dan lain seperti itu. Kemudian pasangan ketiga itu dialami oleh Kea dan Dirga yang sudah menjalin hubungan kurang lebih 4 tahun, dan terjadinya konflik kekerasan psikis ini karena ternyata Kea itu tidak bisa memenuhi ekspektasi Dirga. Nah, dari beberapa contoh ini, 3 kasus ini, yang pertama itu dapat dikategorikan sebagai express tension, kemudian yang kedua pasangan Fahri dan Lina itu dapat dikategorikan sebagai perceived incompatible goals, dan juga yang terakhir kasusnya Kea dan Dirga ini dikatakan sebagai interdependence. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Niken. Ada 2 kemungkinan keputusan dari konflik ini, yaitu memilih mengakhiri atau mempertahankan hubungan. Kekerasan psikis atau psikologis berupa ancaman terhadap pasangan pacar dengan perkataan atau mimik wajah. Selain itu juga berupa penggunaan bagian tubuh, baik gerak maupun ekspresi wajah dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalau tipe penilaian ini menggunakan penilaian kualitatif. Dan subjek yang diteliti itu sebanyak 3 perempuan yang pernah mengalami kekerasan psikis dalam hubungannya. Dan di dalam penilaian ini menggunakan data primer. Terus ada pasangan informan, 1 mengalami ketergantungan dengan dirinya hingga over. Dan dari konflik yang terjadi seringkali didasari oleh rasa cemburu, rendahnya kepercayaan terhadap satu sama lain. Dan emosi yang dialami orang tersebut terjadi saat konflik sejalan dengan level ekstrim serta kepercayaan diri pada orang tersebut. Terus sedangkan korban kedua, orang tersebut ditandai dengan bergantungnya dengan pasangan hingga seringkali putus nyambung serta cenderung mengincar pasangannya. Dan konflik ini dikarenakan ada rasa cemburu. Terus ada orang korban ketiga ini yang merasa cemas bahwa
Ia itu merasa tidak pantas dicintai dan tidak percaya dengan pasangannya karena menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya. Dan ketika mereka terlibat konflik, tidak terjalin dengan baik untuk mengelola konflik sehingga akan selalu berulang karena tidak mendapatkan penyesalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 implikasi. Yang pertama, itu ada implikasi penelitian, yaitu sebuah penelitian yang memberikan kontribusi pada saat mengkaji teori yang berhubungan pada komunikasi antar pribadi dan untuk mengelola konflik saat pasca kekerasan psikis. Yang kedua, itu ada implikasi praktis, yaitu penelitian untuk referensi untuk komunikasi antar pribadi dalam hubungan pacaran serta upaya dalam mengelola konflik hubungan berpacaran. Lalu yang ketiga, itu ada implikasi sosial, yaitu penelitian yang dijadikan acuan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat serta untuk pengelolaan konflik pasca kekerasan psikis. Nah, itu kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah tulisan, kami mohon maaf. Saya tutup, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.